Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Materi yang akan dijelaskan kali ini yaitu mengenai perencanaan program interpretasi. Sebelum kita masuk ke materi utama yaitu mengenai perencanaan program interpretasi, untuk awalnya kita lihat dulu apa sebenarnya perbedaan antara program wisata dengan program interpretasi. Di slide ini terlihat ada satu poster mengenai program wisata. Di sini bisa dilihat ada judul, kemudian juga ada objek-objek yang ditawarkan. Di sini cukup banyak ya, misalnya di hari pertama akan berkunjung ke pantai, kemudian ke Taman Nasional, kemudian ke beberapa tempat yang lainnya, kemudian hari kedua juga begitu. Nah, di poster ini juga disampaikan harganya berapa per orang, kemudian fasilitas yang bisa didapatkan itu apa saja. Ini yang ada di dalam suatu program wisata. Berikut ini adalah contoh lain dari program wisata. Di sini, di poster ini, informasi yang diberikan lebih lengkap dibandingkan di poster yang pertama tadi. Di sini disampaikan lokasi-lokasi yang akan dikunjungi, kemudian juga rincian dari kelompok dan dana atau biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti program wisata tersebut. Kemudian juga di sini disampaikan sedikit penjelasan mengenai objek wisata yang akan dikunjungi. Kemudian juga ada durasi waktunya. Di sini disampaikan 4 sampai 5 jam kalau di yang poster yang warna hijau ini. Nah, untuk yang Kota Tua ya sama waktunya 4 sampai 5 jam juga. Kemudian juga disampaikan lokasi-lokasinya dan jam berapa akan dimulainya. Di sini disampaikan tur diawali pada jam 8.30. Nah, ini adalah contoh-contoh dari program wisata. Nah, nanti kita lihat kalau program interpretasi itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari program interpretasi. Coba diperhatikan perbedaannya dengan program wisata tadi. Di sini disampaikan kalau di yang warna biru, lihat penjelasannya. Ini disampaikan program ini ditujukan untuk target sasarannya siapa. Kalau yang di program wisata tadi tidak terlalu kelihatan ya, tidak disampaikan misalnya yang boleh ikut di program wisata tadi siapa sih, itu kan tidak ada. Nah, tapi kalau di program interpretasi ini lebih spesifik, bisa dilihat bahwa untuk yang junior ranger programs ini hanya untuk anak-anak yang berumur dari 7 sampai 12 tahun. Nah, kemudian juga di sini penjelasannya bukan mengenai objek yang dikunjunginya, tapi mengenai materi apa yang akan diberikan. Nah, di sini kan bahwa program tersebut akan menitik beratkan pada potensi atau sumber daya yang ada di kawasan dan kemudian menghubungkan taman tadi atau sumber daya taman tadi dengan isu global. Oke, kemudian juga yang berikutnya, yang program berikutnya juga sama, spesifik untuk anak-anak, dan di sini disampaikan bahwa materinya adalah terkait dengan nilai-nilai lingkungan. Kemudian aktivitas-aktivitas yang bertanggung jawab yang bisa dilaksanakan di dalam kawasan. Oke, kemudian ini yang contoh yang program ketiga, target sasarannya untuk 8 sampai 15, spesifik juga. Nah, kemudian materi yang diberikan adalah water safety and aquatic natural history. Nah, kemudian kita lihat yang poster yang sebelahnya, yang berwarna putih ini, bisa dilihat juga bahwa temanya atau topiknya spesifik sekali. Ini kalau yang tentang beruang ini jadi kebutuhan beruang. Kemudian juga yang sebelahnya ada wildflower walk. Nah, kalau dilihat di sini sudah tergambar apa perbedaannya. Jadi kalau program wisata itu cenderung lebih global, lebih umum,
Nah, kalau untuk interpretasi, dia ada objek-objek spesifik, ada hal-hal spesifik yang diberikan informasinya atau materinya, dan itulah yang ditonjolkan, pemberian informasi dari program. Oke, kalau program wisata kan tadi hanya kita berkunjung ke sini, kita berkunjung mengunjungi pasar, nanti yang bisa dilihat seperti apa. Nah, bukan nilai pasarnya yang diberikan atau yang disampaikan. Nah, kalau di program interpretasi, informasi tadi yang penting untuk disampaikan. Nah, ini contoh lain dari program-program interpretasi. Bisa dibaca ya, bahwa yang ditekankan atau yang ditonjolkan di sini adalah informasi materinya. Jadi misalnya natural history field trips ini dia akan ada programnya, akan melakukan tour atau demonstrasi yang terkait dengan tema histori alam. Oke, kemudian yang diberikan kepada kelompok-kelompok sekolah. Oke. Kemudian juga untuk yang cultural heritage field trip, sama ini mengenai temanya mengenai budaya. Kemudian ada environmental studies program. Jadi ini contoh-contoh yang diberikan memang untuk anak-anak sekolah, kelompok-kelompok sekolah. Mudah-mudahan sudah terlihat ya apa bedanya antara program interpretasi dengan program wisata. Jadi kalau program interpretasi penekanannya lebih ke informasi yang akan disampaikan, materi yang akan disampaikan pada setiap objek yang dikunjungi. Jadi tidak hanya menyampaikan bahwa kita akan mengunjungi objek tertentu saja, tapi disampaikan juga materinya apa yang akan disampaikan dari dari objek tadi. Nah, ini adalah definisi dari program interpretasi. Di sini disampaikan bahwa program interpretasi adalah suatu pola pelaksanaan interpretasi yang disusun menurut waktu yang tertentu dan skenario cerita yang tertentu. Jadi kalau kemarin sudah belajar bahwa untuk membuat film itu dibutuhkan suatu skenario cerita, maka untuk membuat program interpretasi juga memang diharapkan ada skenario ceritanya. Oke, kemudian di sini tadi sudah disampaikan berkali-kali ya bahwa untuk program interpretasi adalah kumpulan dari informasi, kemudian kegiatan atau aktivitas dan pertunjukan atau peragaan yang dilaksanakan pada suatu waktu tertentu yang ditujukan untuk menyampaikan pesan. Nah, jadi ada pesan khusus yang ingin disampaikan dalam program tadi. Tidak hanya menunjukkan tempat saja. Di sini juga disampaikan bahwa program interpretasi adalah suatu kegiatan pendidikan yang bertujuan mengungkapkan arti. Jadi sekali lagi ada informasinya yang penting. Oke, kemudian proses komunikasi yang bertujuan membantu orang menemukan sesuatu arti dari sesuatu objek atau sesuatu tempat atau sesuatu peristiwa dengan harapan bisa mengubah cara pandang mereka terhadap dirinya sendiri juga lingkungannya. Jadi dengan bisa mengenal suatu objek, mereka bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari materi tadi. Jadi apa tujuan dari membuat program interpretasi? Di sini disampaikan tujuannya adalah untuk menjelaskan pengertian dan menciptakan apresiasi terhadap lingkungan dengan cara menyampaikan nilai-nilai dari objek tadi, dari sumber daya alam atau sumber daya budaya yang didatangi tadi. Nah, ini kalau tadi disampaikan bahwa interpretasi itu adalah menyampaikan informasi, kemudian apa bedanya? Nah, di sini disampaikan interpretasi versus informasi. Interpretasi itu bukan sekedar informasi. Jadi bukan hanya menyampaikan bahwa oke, pohon ini tingginya 3 meter, kemudian lingkar batangnya atau diameternya misalnya 1 meter. Tidak hanya itu, tapi juga menyampaikan nilai penting dari pohon tadi. Nah, kemudian menyampaikannya juga tidak hanya dengan manfaatnya adalah untuk ini. Itu kan seperti memberikan kuliah atau pendidikan lingkungan. Kalau kemarin sudah belajar pendidikan lingkungan. Tapi disampaikannya ini dengan
melalui ada seninya. Nah, ini mungkin memang yang tidak semua bisa, bahwa ada seni, kita bisa menyampaikan informasi mengenai ukuran tadi, kemudian mengenai pentingnya tadi, itu dengan cara yang lebih menyenangkan. Mungkin bisa dengan praktek, misalnya praktek tidak hanya bilang, oh ya, pohon ini tingginya 2 meter. Tapi bisa dengan, yuk adik-adik kita lihat dulu, coba adik-adik berdiri di sebelah pohonnya. Nah, tinggi siapa? Kemudian, oh tinggian pohonnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira pohonnya berapa ya tingginya? Kemudian, kalau misalnya tingginya segini, kira-kira umurnya sama nggak ya sama adik-adik kan? Itu berbeda ya cara menyampaikan dengan kalau misalnya tadi cuman oh adik-adik pohon ini tingginya 2 meter. Oh, oke, selesai. Itu tidak terlalu mengena di sasarannya. Tapi kalau dengan cara yang lebih menyenangkan, kemudian juga dengan membandingkan dengan mereka langsung, biasanya mereka akan lebih tersentuh. Gitu kan? Kemudian kalau misalnya untuk menyampaikan kulit pohon misalnya, tidak hanya lihat, oh lihat kulitnya itu misalnya mulus atau bersisik, tapi kan bisa dengan adik-adik coba pegang kulitnya, gimana rasanya. Nah, itu kan ada perbedaan dari cara menyampaikan informasi tadi. Oke, jadi interpretasi itu tidak hanya sekedar informasi, tapi bagaimana informasi tersebut disampaikan dengan lebih menyenangkan sehingga lebih menggugah dan lebih mengena di target sasaran kita. Oke, apa sajakah yang harus ada di dalam suatu program interpretasi? Nah, ini ada lumayan banyak ya yang idealnya harus ada di program interpretasi. Kalau diperhatikan itu mirip dengan yang di program wisata tadi kan. Ada topiknya atau ada judulnya, kemudian ada tema, ada tujuan, ada target sasaran, untuk siapa, kemudian ada objek atau sumber daya yang akan diinterpretasikan, kemudian ada materi yang akan disampaikan. Nah, ini yang penting, materi apa sih yang akan disampaikan dari objek tadi, kemudian juga kegiatan yang akan dilaksanakan selama program, apakah akan berjalan-jalan saja ataukah ada pertunjukan. Nah, kemudian ada media interpretasi yang digunakan untuk membantu jalannya program interpretasi tadi, kemudian lamanya program tadi misalnya apakah 2 jam ataukah 3 jam, kemudian ada jadwal kegiatan, ada skenario cerita. Nah, biaya program tidak kalah penting, apapun ini program interpretasi itu bagian dari jualan ya, dari pelayanan pengunjung. Kemudian ada evaluasi program. Nah, langkah pertama dalam membuat program interpretasi yaitu kita menentukan topiknya apa. Sudah ada di materi kuliahnya ya mengenai topik dan tema. Jadi topik itu hanya merupakan subjek dari suatu presentasi. Kemudian satu program interpretasi itu hanya menjelaskan satu ide utama. Ingat di poster yang di atas itu untuk beruang saja hanya misalnya satu program itu hanya mengenalkan apa yang perlu atau diperlukan untuk beruang. Kemudian juga kalau untuk bunga misalnya hanya ingin mengenalkan bunga-bunga hias, bunga-bunga liar. Nah, kemudian di sini disampaikan bahwa dalam satu kawasan atau satu jalur bisa memiliki banyak tema. Ya, kemudian di sini ada contohnya, misalnya contohnya topiknya adalah mengenai tumbuhan puspa. Mungkin ada yang pernah dengar puspa, ada yang pernah lihat. Kalau belum pernah nanti bisa dicari. Nah, setelah kita menentukan topik, nah tadi topiknya adalah puspa. Nah, kita beralih ke atau berlanjut ke menentukan temanya apa. Nah, tema di sini disampaikan merupakan suatu prinsip atau dasar dari suatu pesan dari objek yang ingin disampaikan tadi, yang pada sasaran. Jadi temanya apa? Apakah ingin meningkatkan hanya ingin mengenalkan atau menambah pengetahuan? Nah, di sini ada contohnya. Pengetahuan tentang pohon puspa sebagai dasar pelayanan kepada pengunjung untuk memperkenalkan ETF ini nama lokasi dan untuk mendukung kelestarian alam. Jadi ujung-ujungnya kita menggunakan atau mengenalkan puspa agar target sasarannya dapat ikut serta mendukung kelestarian alam.
Setelah menentukan topik dan tema tadi di awal, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan dari pembuatan program interpretasi tadi. Di sini disampaikan bahwa kita perlu berpikir, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa kita ingin menginterpretasikan objek tertentu tadi. Oke, apakah kita ingin mengenalkannya untuk pendidikan? Jadi untuk menambah pengetahuan dari target sasaran saja, gitu kan? Atau untuk konservasi? Jadi ada tujuan akhirnya sekali bahwa diharapkan dengan mereka dikenalkan, kemudian mereka mau membantu konservasi dari objek tadi, ataukah untuk marketing atau untuk pemasaran, kemudian ataukah untuk raising fund itu apa, mencari dana, oke, atau hanya yang terakhirnya hanya simply to give your visitor a more enjoyable experience, hanya agar lebih menyenangkan saja. Kita berpikir tujuan itu yang mana sih? Karena dari tujuan itu berarti materinya, kemudian cara penyampaiannya itu juga akan berbeda. Oke, kan kalau misalnya hanya untuk memberikan meningkatkan pendidikan saja, hanya untuk memberikan pengetahuan saja, tidak ke arah konservasi, berarti kan materi mengenai konservasinya agak sedikit dikurangi misalnya. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk konservasi, berarti materi kita harus bagaimana meningkatkan awareness atau pemahaman mereka mengenai pelestarian. Oke, kemudian setelah kita tahu tujuan akhir kita apa dari program interpretasi ini, kita mulai berpikir juga apa sih yang kita ingin mereka tahu. Jadi misalnya dari tumbuhan puspa itu apanya sih yang ingin disampaikan materinya? Mereka harus tahu apa sih dari puspa itu? Apakah mereka hanya perlu tahu umurnya saja, ataukah hanya mereka perlu tahu mengenai manfaatnya? Kan tergantung topik, tema, dan tujuan tadi kan. Kemudian juga kita berpikir ada kita ingin pengunjung merasakan sesuatu tidak dari materi kita. Oke, kemudian kita ingin pengunjung melakukan sesuatu atau tidak setelah mendapatkan program kita. Nah, ini semua itu harus difikirkan, harus ditentukan karena akan berpengaruh kepada penyampaian materi. Di sini ada contohnya ya, contoh tujuan. Nanti ini bisa dikembangkan. Ini kan hanya untuk menambah pengetahuan saja kalau di sini. Jadi memang masih yang sangat istilahnya masih yang level pertama lah tujuannya. Belum sampai ke konservasi, belum sampai ke awareness, pemahaman, dan yang lain-lain. Berikutnya setelah kita menentukan tujuan dari program interpretasi, kemudian kita menentukan target sasaran yang akan dituju itu siapa. Untuk satu topik, satu tema, satu tujuan, target sasarannya bisa banyak, tapi itu akan menjadi beberapa program yang berbeda. Oke, jadi maksudnya sama-sama mengenalkan puspa, tapi ada satu program untuk anak-anak, satu program untuk dewasa, satu program untuk misalnya remaja. Oke, jadi tidak disatukan semuanya. Jadi tadi kalau di program wisata tadi kan tidak disampaikan spesifiknya buat siapa, tapi kalau program interpretasi diharapkan ada spesifiknya buat siapa, karena ini akan menentukan yang lain-lainnya, materi dan yang selanjutnya. Oke, di sini target sasarannya atau pengunjungnya ada anak-anak, orang dewasa, untuk anak sekolah. Jadi walaupun sama-sama anak-anak, mungkin akan berbeda antara anak yang sekolah sama anak yang tidak sekolah. Kemudian untuk wisatawan domestik, internasional, ataukah untuk keluarga, ataukah untuk ibu-ibu. Ibu-ibu juga kan mungkin ada yang ibu-ibu arisan, ibu-ibu sosialita, ibu-ibu dari desa, ibu-ibu PKK. Nah, mungkin sama-sama puspa, tapi yang akan dikenakan kan akan berbeda. Oke, nah di sini lihat catatannya. Untuk setiap kelompok pengunjung, topik yang diberikan bisa sama. Akan tetapi temanya mungkin akan sedikit berbeda. Kemudian
kedalaman materinya dan cara pemberian materinya yang akan berbeda. Oke. Kemudian juga, nah di sini ada beberapa catatan lagi bahwa jika kelompok pengunjung yang banyak datang ke kawasan, ingat ya, kalau misalnya interpretasi itu kan diharapkan direncanakan di suatu kawasan yang memang sudah established, yang sudah jadi. Jadi untuk menentukan kelompok sasaran biasanya kan kita melihat dari pengunjungnya sebagian besar yang datang ke kawasan itu siapa. Nah, di sini disampaikan jika yang datang ke kawasan itu sebagian besar adalah keluarga atau kelompok sekolah, maka program yang sebaiknya disusun sebagai prioritas adalah program yang diutamakan untuk anak-anak. Kenapa untuk anak-anak? Karena jika yang datang keluarga, kemudian programnya untuk anak-anak, otomatis keluarga akan ikut. Ibu bapaknya kan akan boleh ikut. Kan? Tapi kalau misalnya kita menyusunnya untuk yang dewasa, nah terus anak-anaknya mau disimpan di mana? Itu kan? Oke. Jadi kayak nonton film lah. Kalau misalnya nonton film itu untuk anak kecil, ya ibu bapaknya akan bisa ikut kan, karena untuk nemenin, dan tidak ada batasan umur lah, misalnya orang tua tidak boleh nonton, kan itu sepertinya sangat-sangat jarang ya. Nah, sama dengan program interpretasi. Oke, kemudian di sini disampaikan jika pengunjung yang datang ke kawasan itu sebagian besar itu adalah orang asing, maka program interpretasinya harus diterjemahkan ke dalam bahasanya mereka. Oke, kemudian juga jika dari survei pengunjungnya diketahui bahwa banyak sekali pengunjung yang berkali-kali datang ke kawasan tersebut dan mereka ikut program interpretasi, maka untuk program interpretasi tadi dibuatlah perubahan-perubahan. Oke, agar yang repeater tadi, pengunjung yang berkali-kali datang tadi tertarik lagi dan lagi untuk ikutan. Kan kalau misalnya kalau kemarin sama-sama mengenalkan puspa, tapi mungkin kemarin hanya mengenalkan daunnya saja, kalau sekarang misalnya mengenalkan daun dan akar. Oke. Nah, kemudian jika kamu memiliki pengunjung dengan minat tertentu, maka istilahnya puaskanlah minatnya dan buatkanlah program interpretasi untuk memenuhi keingintahuan mereka atau minat mereka terhadap hal tertentu tersebut. Oke, ini ada contoh sama-sama puspa tadi. Nah, kalau misalnya untuk yang anak umur 6 sampai 12 tahun itu hanya misalnya mengajarkan tentang kepedulian saja, jadi tidak hanya pengetahuan ya, hanya kepedulian terhadap lingkungan dengan cara menanam puspa. Nah, kalau untuk yang SMA, SMP SMA, kan kalau hanya diajak nanam pohon aja kan bosen. Jadi mereka dikenalkan atau diberikan materi yang lebih dalam lagi. Lebih ke arah ke proses pengolahan. Jadi topiknya sama, tapi kan tujuannya berbeda. Oke, jadi kan kedalaman materinya juga berbeda. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan objek interpretasi yang akan dikunjungi atau yang akan ditampilkan. Itu disesuaikan dengan temanya tadi ya, tema dan tujuannya tadi. Di sini contohnya objeknya adalah puspanya sendiri. Itu bisa mungkin pohonnya, kalau tidak ada pohonnya mungkin fotonya. Kalau misalnya tidak ada fotonya mungkin diputarkan video, atau kalau nggak dibuat maketnya gitu kan. Tapi jelas dikenalkan puspanya itu seperti apa, objek puspanya. Nah, kemudian objek berikutnya adalah tempat pengolahan puspa tadi, kemudian beserta alat-alat pengolahannya. Itu kan termasuk ke dalam objek juga, ditentukan nanti lokasinya di mana, apakah akan ada tempat tertentu, tempat pengolahan tertentu, ataukah hanya akan demonstrasi di lapangan, atau seperti apa. Kemudian juga objek selanjutnya adalah lahan tempat penanaman pohon puspa tadi. Ini contohnya ya. Jadi objek-objek apa saja sih yang akan ditunjukkan, yang akan ditampilkan dalam program kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mulai memikirkan, menyusun materi apa yang akan disampaikan. Kedalaman materinya seperti apa? Apakah hanya akan mengenalkan luar-luarnya saja, generalnya saja,
ataukah akan sangat mendalam. Ini disesuaikan dengan tujuan dan target sasaran kita. Kemudian dari materi ini juga kan kita akan tahu siapa saja yang akan membantu di dalam pelaksanaan program kita tadi. Kan kita tidak mungkin melaksanakan dan memberikan materi semuanya sendiri ya. Jadi misalnya mungkin kita bisa memberikan tentang definisi tentang puspa tadi, tapi siapa yang akan memberikan materi mengenai pengolahannya. Jadi kan kalau misalnya tidak ada yang bisa, berarti bekerja sama dengan vendor yang bisa. Oke, jadi dari materi ini yang memegang peranan lumayan penting dalam suatu program interpretasi, karena sebenarnya ini yang akan menentukan materi program ini sesuai atau bagus atau tidak. Oke, kemudian bisa mencapai tujuan atau tidak, itu dari materi yang diberikan ini. Oke, setelah materi kita menentukan kegiatan yang dilakukan. Apakah untuk mengenal puspa tadi hanya akan berjalan-jalan saja, hanya akan dijelaskan. Kemudian apakah akan ada demonstrasi, misalnya tadi untuk pengolahan puspanya akan menggunakan demonstrasi. Kemudian apakah akan ada pemutaran film, kemudian apakah akan ada penjelasan dan yang lain-lain. Ini sudah biasa lah mungkin ya, memikirkan oke, kalau materinya ini disampaikannya melalui apa. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menentukan media interpretasi apa yang akan digunakan. Jadi media itu merupakan salah satu unsur dalam komunikasi. Jadi perantara penyampaian informasi tadi. Oke, bisa langsung atau tidak langsung. Maksudnya langsung di sini, apakah materi tadi akan langsung diberikan oleh pemandu, oleh orang, ataukah kita hanya akan menyampaikan melalui sign and label, papan-papan saja. Oke, ataukah mereka juga pengunjungnya akan diberikan brosur sebagai bantuan penyampaian informasi. Kemudian apakah akan ada pusat informasinya, misalnya dibangun pusat informasi di kawasannya. Oke, kemudian bagaimana cara menentukan media? Ini ditentukan berdasarkan tujuannya, sekali lagi tujuannya, kemudian sumber daya. Sumber daya itu kembali kepada objeknya, kemudian kembali juga kepada kemampuan dari pengelolanya dan penyusun program. Maksudnya begini, sebesar apa kita memiliki modal untuk menyediakan media. Kalau misalnya kita memiliki modal lebih, mungkin kita bisa menggunakan media audiovisual. Kita bisa membuat video, membangun pusat informasi. Tapi kalau misalnya modalnya mungkin masih terbatas, mungkin hanya menggunakan papan-papan saja gitu yang lebih sederhana, atau mungkin hanya menggunakan pamflet, poster atau seperti apa. Nah, itu kemampuannya ya. Nah, kemudian target sasaran juga. Nah, kita kan berpikir, nah kalau misalnya anak kecil kita berikan brosur, kira-kira sesuai atau tidak ya? Kalau misalnya orang dewasa, kita cocoknya diberi apa ya? Mungkin apakah video atau misalnya ada audio visual. Oke. Kemudian juga berdasarkan karakteristik tapak. Jadi karakteristik tapak ini apakah kalau di pegunungan misalnya, kalau contohnya di jalur ya, kalau pegunungan sesuai tidak kalau kita bangun sign and label, papan interpretasi, ataukah kita berikan brosur saja. Itu karakteristik tapak. Kemudian juga disesuaikan juga dengan tema dan tujuannya. Berikutnya adalah kita menentukan lamanya program. Tadi ingat kalau yang di poster yang di program wisata itu lamanya program 4-5 jam. Nah, kita bayangkan ya kalau untuk interpretasi itu kan pentingnya kita menyampaikan informasi. Kita bayangkan apakah target sasaran kita sanggup tidak kalau 4-5 jam tadi kita berikan informasi. Kan sepertinya agak tidak mungkin ya. Makanya kalau untuk program interpretasi biasanya waktunya lebih singkat, cenderungnya lebih singkat. Jadi paling lama
biasanya sekitar 1 jam. Walaupun kalau umumnya biasanya yang saya ikuti itu 1 jam itu sudah lumayan. Banyaknya misalnya setengah jam sebenarnya. Oke, jadi di sini disampaikan lamanya program tergantung pada target sasaran. Karena ini akan tergantung pada kemampuan mereka dalam menyerap informasi. Jadi kalau misalnya anak kecil, itu kira-kira berapa lama sih mereka bisa menyerap informasi yang diberikan? Apakah 3 jam mereka sanggup? Kita saja 3 jam kayaknya teler ya. Tuh, 2 jam ataukah setengah jam? Atau mungkin hanya 10 menit. Ya kan, tapi kalau 10 menit mungkin terlalu sebentar. Oke, jadi ini sebenarnya untuk tahu idealnya berapa lama bisa diuji coba dulu. Kalau enggak, cek di literatur. Kemampuan otak untuk menerima informasi itu biasanya berapa lama sih? Dan itu ada. Oke, setelah kita tahu lamanya program, kita mulai menentukan jadwal kegiatan. Nah, ini sudah pada ahli lah ya, kalau menentukan jadwal kegiatan atau itinerary. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa itu ngapain, kemudian dari jam berikutnya, misalnya jam pertama 10 menit pertama perkenalan, 10 menit berikutnya memberikan materi awal, kemudian berjalan-jalan, kemudian misalnya demonstrasi, kemudian memutar film atau apa. Jadi menentukan jam-jam kegiatan ya. Nah, yang berikutnya, nah ini sama dengan yang membuat video kemarin. Ini sudah belajar membuat video ya. Jadi penentukan skenario cerita, buat manuskrip untuk program interpretasi ini. Jadi jalan cerita programnya seperti apa sih? Ini akan menjadi tuntunan atau panduan bagi siapapun yang akan melaksanakan program interpretasi tersebut. Kalau hanya jadwalnya saja, mungkin itu akan terlalu ringkas ya, itu kan ringkasan ya. Orang yang tidak tahu itu akan nanya, setelah ini kan begini, terus yang harus dilakukan seperti apa? Nah, itu dituangkan dengan rinci di dalam skenario cerita. Oke, nah skenario cerita standar lah, kita bisa buat skenario A. Kalau misalnya skenario A tidak tercapai, kira-kira skenario B-nya seperti apa? Jadi ada alternatif kegiatan lainnya. Itu yang harus dipersiapkan dari awal. Ini ada beberapa contoh, 2 contoh dari jadwal kegiatan. Ada yang untuk anak-anak, ini bisa dilihat anak-anak 8 sampai 12. Walaupun ini difikirkan kembali, apakah bisa tidak anak-anak itu bisa menerima materi selama 4 jam? Lihat ya. Nah, remaja ini materinya ada 5 jam. Oke, di sini terlihat susunannya jam 8 sampai 15 berkumpul, kemudian menonton video, kemudian mengenalkan, di sini mengenalkan, memberitahu, istirahat dan lain-lain. Oke, ini hanya contoh dan kalimatnya juga belum tentu benar. Karena ini juga adalah hasil praktikum dari kakak kelas kalian. Jadi ini untuk pertimbangan kalian juga, kira-kira betul tidak ini yang disampaikan. Oke, tapi intinya adalah jadwal kegiatan ini kan menyampaikan antara waktu, berapa lama, dan kegiatan apa yang dilakukan. Oke, setelah menyusun skenario cerita tadi, kemudian ditentukan biaya programnya. Ini akan menjadi dasar berapa sih harga yang harus ditawarkan untuk pengunjung kita agar mereka dapat ikut serta dalam program interpretasi kita. Di sini ada beberapa hal yang harus dimasukkan atau yang dipertimbangkan. Yang pertama, kalau misalnya dalam suatu kawasan ada tiket masuk, berarti tiket masuknya berapa? Oke, kemudian biaya untuk media interpretasi. Jadi kalau misalnya menggunakan pemandu, berarti pemandunya dibayar berapa? Nah, kemudian untuk brosur, nah ini brosur ini bukan biaya membuat brosurnya, tapi kira-kira kalau brosur itu dijual atau misalnya dihargai, harganya berapa? Memang untuk menentukan harga brosur itu ditentukan dari harga pembuatannya ya, tapi yang dimasukkan ke dalam biaya program itu adalah harga kalau kita mau menjual brosur tadi, bukan harga produksi dari brosur. Jadi sering kejadian yang dimasukkan itu misalnya
harga kertasnya berapa, harga fotokopian berapa, bukan itu. Tapi kalau dia sudah jadi brosur dan dijual atau jadi buku dan dijual, itu harganya berapa sih? Oke, kemudian juga harus menghitung fasilitas yang disediakan selama jalannya program. Mau dikasih makan atau tidak, mau dikasih souvenir atau tidak. Nah, kalau dikasih souvenirnya harganya berapa. Kalau misalnya mau demonstrasi, untuk demonstrasi tadi perlu bahan alat. Nah, untuk menyewa alat tadi misalnya atau untuk memberi bahan-bahannya tadi, itu harganya berapa. Jadi itu dimasukkan ke dalam biaya program. Oke, setelah biaya program, nah ini yang terakhir, itu adalah menentukan evaluasi dari program. Tujuannya apa? Yaitu kita untuk melihat apakah program kita itu berhasil atau tidak. Program kita itu menarik atau tidak. Hampir mirip dengan pendidikan lingkungan, kita melihat bisa dari pengetahuannya, peningkatan pengetahuan dari peserta program kita. Tapi yang lebih utama itu tidak hanya peningkatan pengetahuannya, tapi apakah mereka menikmati program kita atau tidak. Karena interpretasi itu kan lebih ke yang seni menyenangkannya itu ya, bukan untuk yang memberikan informasi tapi dengan yang lebih menyenangkan. Oke, kemudian kita juga melihat kekurangan program kita itu seperti apa agar kita bisa memperbaikinya. Nah, di sini evaluasi bisa dilakukan dengan cara pre-test, post-test, hampir mirip dengan pendidikan lingkungan, tapi tidak yang sangat resmi, yang di awal diberikan semacam ujian, tidak. Tapi bisa juga memberikan pertanyaan tapi dengan lebih fun, dengan lebih menyenangkan. Atau misalnya di akhirnya diminta pendapat menyenangkan atau tidak sih, hal apa saja sih yang mereka dapatkan. Oke, kemudian evaluasi juga bisa dilihat dari ekspresi wajah selama program. Jadi kalau selama mengikuti program mereka ceria, antusias, kan berarti program kita lumayan lah, bagus ya. Tapi kalau misalnya pada diam saja, udah bosen, berarti apa yang salah? Penyampaiannya kah? Atau materinya kah? Atau apanya? Nah, kemudian juga bisa dilakukan dengan cara tanya jawab spontan pada saat program berlangsung maupun setelah selesai. Ini memang jarang dilakukan, padahal ini sangat penting untuk kita bisa melihat keberhasilan dari program kita. Apakah program ini akan dipasarkan terus atau tidak? Oke, ini adalah contoh penghitungan biaya. Di sini ada beberapa aspek ya. Oke, jadi ada bibit padinya, tadi kan fasilitas yang diberikan, kemudian biaya interpreter. Ini hitungannya kalau diperhatikan ini adalah untuk 30 orang. Jadi ini untuk satu grup. Satu grupnya katanya maksimalnya 30 orang. Ini total biaya yang diperlukan. Jadi biaya per orang kira-kira sekitar 60.000. Nah, ini contoh. Oke, aspek-aspeknya. Ini akan tergantung dari itu tadi, fasilitas yang diberikan, media yang digunakan, materi yang diberikan. Materi kan akan terkait dengan siapa yang memberikannya. Apakah akan membutuhkan orang lain untuk membantu memberikan materi tersebut. Di sini kan misalnya untuk ini katanya adalah contoh program untuk menanam padi. Jadi ada bibit padinya, kemudian ada biaya pekerjanya. Jadi biaya pekerja ini yang akan membantu untuk tadi memberikan contoh menanam padi. Kemudian ada tiket masuknya. Nah, kemudian katanya ada sewa alat untuk memanen padinya. Oke, kira-kira segini. Ini contoh ya, dan lain-lain. Jadi bisa dirinci lagi sendiri. Oke, kemudian ini ada contoh dari kegiatan program interpretasi yang ada materinya, kemudian ada kegiatan yang dilakukannya. Jadi ini mengenalkan karakteristik tumbuhan puspa. Kegiatan dilakukan itu dengan cara berjalan di jalur interpretasi dengan seorang interpreter yang membantu perjalanan. Jadi nanti pemandunya akan memberikan penjelasan mengenai karakteristik tadi. Nah, bisa dilihat ya mengapa dibutuhkan skenario cerita, karena kalau hanya diberikan seperti ini, kita tidak tahu pemandu tadi harus menerangkan apa, kemudian bagaimana dia harus bersikap,
harus apa yang dikatakan. Nah, kalau dalam skenario cerita itu lebih didetailkan lagi. Kalau di sini kan hanya disampaikan berjalan di jalur. Nah, kemudian di titik-titik mana dia harus berhenti. Kemudian apa yang harus disampaikan materinya. Ini kan tidak ada di sini. Nah, di skenario cerita itu harus ada. Nah, kemudian ini juga mengenalkan manfaat tumbuhan puspa. Nah, di sini hanya disampaikan menunjukkan salah satu bangunan yang terbuat dari kayu puspa. Nah, mungkin dalam skenarionya harus lebih dirinci lagi. Misalnya bangunannya itu bentuknya seperti apa atau bangunan apa yang akan ditunjukkan, kemudian bagaimana cara menunjukkannya, apa yang akan dikatakan kepada pengunjung pada saat memberikan atau menunjukkan bangunan tadi. Oke, kemudian misalnya memberitahu cara penanaman tanaman puspa. Nah, di sini hanya mengajarkan cara menanam puspa sebagai tanaman yang menjaga kelestarian. Nah, dalam skenario cerita ini tuh harus dirinci lagi. Bagaimana cara mengajarkannya? Apakah pemandu tadi akan meminta salah satu pengunjung untuk menanam? Kemudian pemandu tadi akan menanam, kemudian pengunjung tadi akan mencobanya sendiri-sendiri atau bagaimana? Nah, itu adalah skenario cerita. Oke. Nah, ini kan baru rincian atau jadwalnya saja. Skenario cerita lebih detailnya lagi apa yang akan dilakukan selama program interpretasi itu berlangsung. Oke, kebayang ya, mudah-mudahan bedanya. Ini contoh kegiatan program interpretasi untuk target sasaran SMP dan SMA. Kalau tadi yang sebelumnya adalah untuk anak SD. Oke, ini hanya rinciannya. Tadi sudah disampaikan ya, bahwa ini kan baru gambaran besarnya saja. Jadi diharapkan membuat skenario cerita yang lebih detail dari apa yang akan dilakukan. Oke, jadi siapapun yang akan melaksanakan program tadi sudah tahu apa yang harus dilakukan seperti apa. Kemudian kalau misalnya ada demonstrasi akan di mana, bagaimana cara melaksanakannya. Kalau misalnya mau melibatkan pengunjung seperti apa melibatkannya, apakah mau menunjuk ataukah hanya maksudnya menunjuk ataukah mau meminta kesediaan mereka dan yang lain-lain. Oke, misalnya dalam yang terakhir kan di sini ada menunjukkan cara pengolahan daun puspa menjadi obat herbal. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Apakah hanya akan memberi contoh saja? Kemudian apakah akan ada uji coba? Apakah bagaimana cara uji cobanya? Apakah setiap peserta akan diberi kesempatan ataukah hanya orang-orang tertentu atau bagaimana? Ya. Hal-hal seperti itu, yang detail-detail seperti itu teknisnya itu dijelaskan di skenario cerita. Nah, kalau ini contoh untuk menentukan media interpretasi yang digunakan. Misalnya tadi kan programnya untuk anak SD, itu medianya akan ada film, akan ada poster, akan ada buku bergambar. Jadi isinya animasi manfaat menjaga kelestarian alam, kemudian untuk manfaat tumbuhan puspa dan yang lain-lain. Oke. Kemudian untuk remaja juga akan menggunakan film dan buku panduan, tidak buku bergambar. Jadi kan ini disesuaikan dengan tujuannya untuk apa, mengenalkan apa, kemudian untuk siapa. Kan agak sedikit bagaimana ya kalau misalnya anak SMP SMA diberikan buku bergambar. Jadi disesuaikan dengan target sasarannya. Oke, dipikirkan kalau misalnya orang tua cocoknya diberi apa sih? Untuk mengenalkan puspa tadi apakah harus pakai animasi juga? Nah, ini juga filmnya juga apakah untuk anak SMP SMA, kalau SD tadi pakai animasi, nah SMP SMA kira-kira filmnya menggunakan seperti apa? Itu kan berbeda. Sama-sama topiknya puspa, tujuannya mengenalkan, tapi materinya kan berbeda. Kemudian media yang digunakan juga berbeda, isinya juga berbeda. Oke, makanya kalau untuk program interpretasi sekali lagi memang lebih spesifik dari targetnya, lebih spesifik dari materi yang diberikan, lebih spesifik dari pelaksanaannya seperti apa. Kalau program wisata tadi kan memang benar-benar global. Oke, mudah-mudahan kebayang ya perbedaan antara program wisata dengan program interpretasi dan apa saja yang harus ada di program interpretasi. Ini hanya bukan idealnya, ini gambarannya, tapi mungkin ada
bisa dicari lagi nanti di literatur kira-kira hal apa saja sih yang harus ada. Kalau tidak salah ada beberapa tempat yang punya template khusus. Oke, tapi ini hanya kira-kira seperti inilah. Oke, alhamdulillah sudah sampai ke slide terima kasih. Mudah-mudahan bisa difahami apa itu program interpretasi dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan bagaimana cara membuat interpretasi, program interpretasi ya. Paling tidak dari sini mudah-mudahan juga ada gambaran apa sih sebenarnya perbedaan antara program wisata dengan program interpretasi itu seperti apa. Baik, kalau misalnya masih ada yang tidak jelas, dipersilahkan untuk bertanya.